Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kisah kali ini masih ada sebuah kelanjutan dari kisah yang sebelumnya. Sebuah kisah yang diambil dari KPM, dari tulisannya El Yasmin Rumi. Sebuah kisah yang berjudul Dewi Mayang Kersik. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk lanjutan dari kisah ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Dengan tegas Raka Balu meminta Arya untuk segera pergi membawa Kalawa dan yang lainnya. Selain karena berbahaya, Raka Balu sangat mengkhawatirkan kondisi Kalawa dan kandungannya. Namun demikian Arya menentang perintah itu. Mana mungkin dirinya membiarkan Raka Balu menghadapi dua orang yang tampaknya bukan orang biasa. Arya mendekati kereta meminta Cindai untuk mengambil alih tugas kusir. Tentu Cindai menolak karena ia tidak cakap, bahkan tidak bisa sama sekali mengendalikan kuda. Asal kau tetap memegang tali pengekang, semua akan baik-baik saja. Pergilah sekarang, Cindai. Pintanya tegas. Waktu tidak banyak. Ekor matanya menangkap pertarungan kakaknya yang baru saja dimulai. Tapi Arya sontak memotong ucapan Cindai, memberikan sebuah ajimat miliknya berbentuk gelang dari akar bahar. Pergilah sekarang, aku percaya padamu. Pada akhirnya Cindai terpaksa memberanikan diri mengambil posisi sang kusir. Kemudian pergi bermodalkan nekat. Semua pun dilakukannya demi menyelamatkan Kalawa yang kondisinya semakin mengkhawatirkan. Beruntung di pertengahan jalan Cindai berpapasan dengan para hulu balang yang diutus Raja Kelayang Tanjung untuk menyusul Raka Balu yang dipimpin oleh Jata. Lelaki itu hampir tersungkur sebab mendekati kereta dengan terburu. Apa yang terjadi? Di mana Empu? Jata kecolongan, biasanya ia selalu pergi kemana Raka Balu pergi. Tetapi malam ini memang ada tugas lain yang harus diselesaikannya, sehingga kepergian Raka Balu pun tidak diketahuinya. Empu di sana, kita harus segera membawa Yayu pulang. Yayu pendarahan. Jata tersentak. Bagi kilat, ia melompat duduk mengambil alih tali pengekang dari tangan Cindai, tidak lupa memberi aba-aba kepada para hulu balang untuk terus jalan menyusul Raka Balu. Sementara dirinya akan membawa Kalawa pulang dan kembali setelah itu. Seperti Cindai, pertarungan 4 orang itu tampak sengit. 2 lawan 1 tidaklah seimbang, meski Raka Balu bisa saja mengalahkan kedua musuhnya seorang diri. Alih-alih mengindahkan cegahan Raka Balu, Arya malah terjun ke medan laga turut andil. Mendadak Jagapati melesat menghadang langkahnya. Pandangan itu sangat tajam dan bengis. Sadarlah Arya bahwa orang yang menghadangnya berilmu tinggi. Kau lawanku. Di akhir kalimat Jagapati menyerang secara membabi buta, membuat Arya kewalahan menangkis dan serta mencari celah untuk membalas serangan. Di lain sisi ada Raka Balu yang sedang berhadapan dengan Kumbara. Aku akan menghabisimu lebih dulu Arutala. Kumbara gusar mengetahui Kalawa telah dibawa pergi. Raka Balu tersenyum mengepal kedua tinjunya. Jangan sungkan. Keduanya maju berbarengan. Bentakan nyaring terdengar dari Kumbara yang menyerang Raka Balu. Tapi serangan itu dipatahkan dengan mudah oleh Raka Balu, mematik kemarahan dalam diri Kumbara. Hanya dengan 3 jurus dan sekali tendangan berputar sudah membuat Kumbara terlentang di tanah. Sudut bibirnya mengalirkan darah segar ketika telak terkena hantaman tinju Raka Balu. Kumbara menggeram marah tidak terima. Walaupun sebelumnya Kumbara sudah tahu bahwa Raka Balu lebih tangguh darinya, tapi tidak memupuskan hasrat Kumbara untuk terus melawan. Ia bangun tertatih memegangi bagian rusuk yang terasa patah akibat tendangan keras Raka Balu. Perlahan matanya terpejam. Kedua tangan merentang sembari merapal mantra. Lalu terdengar segemercik air dari sungai bergerak naik ke atas. Dalam sekali bentakan, Kumbara menghantam telapak tangan ke tanah. Dengan tenaga dalam menggerakkan air dalam sungai itu, serupa ular yang meliuk ganas menyerang Raka Balu. Begitu cekatan Raka Balu menghindar, tapi nyaris menghantam tubuhnya karena konsentrasi yang terpecah mencemaskan Arya. Sedepa dari Raka Balu, Arya roboh tersenggal setelah Jagapati merapal suatu ajian untuk melumpuhkannya. Arya merasa dadanya sakit luar biasa hingga tidak kuasa dan terjatuh tepat di dekat kaki Jagapati.
Jantung Raka Balu berdegup kencang melihat sinar keunguan dari mata belati yang dikeluarkan Jagapati untuk menikam Arya. Spontan Raka Balu menggunakan jurus Tirta untuk melawan Kumbara. Dalam sekejap mata, liukan air yang menyerangnya berubah beku. Kurang ajar. Kumbara mundur dan kian murka. Dengan gerakan cepat Raka Balu menendang belati itu hingga menancap di tanah. Sekali ayunan mandau tajam menyabet dada Jagapati hingga terdengar jeritan panjang. Kendati demikian, Jagapati tidak tumbang meski separuh tubuhnya terkena sabetan panjang mandau Raka Balu. Oleh sebab itu Raka Balu menggunakan jurus baru guna menyerap seluruh oksigen yang ada di sekitar Jagapati, membuatnya benar-benar tumbang tidak bergerak lagi. Raka Balu lengah. Keadaan itu dimanfaatkan Kumbara untuk menyudahi pertarungan. Ia mengeluarkan ajian Sanggai. Musnahlah Arutala. Cahaya putih itu melesat secepat kilat menuju Raka Balu. Arya membelalak melihatnya. Kakak! Aryala yang sontak bangun menghalau serangan dahsyat itu hingga cenangkas miliknya meleleh bagai lilin. Juga tangan kanannya yang turut hangus menjadi abu. Teriakan kesakitan Arya memecah keheningan, melolong hingga jauh terbawa desau angin. Seandainya ajian Sanggai mengenai bagian vital, maka dipastikan Arya musnah menjadi butiran debu. Raka Balu berpaling. Arya! Melihat ada celah lagi, Kumbara meraih belati beracun yang tertancap di tanah. Ia menerjang Raka Balu sampai terjungkal, membuat mandau terlepas dari genggaman. Sekali lompatan, Kumbara menikam tepat di bagian dada kiri Raka Balu, menekannya hingga dalam mengoyak jantung. Matilah membusuk dengan racun itu. Tawa Kumbara membahana. Sekian detik tawa itu mendadak tidak terdengar lagi. Suasana pun senyap. Kumbara terdiam dengan bola mata melebar, menunduk ke bawah melihat mata urak yang menancap tepat di jantungnya. Setelah Raka Balu susah payah balas menikamnya. Ternyata itulah guna mata urak yang kini Ki Kramat berikan. Lelaki sepuh itu memang sudah tahu hal besar ini akan terjadi. Kumbara roboh, nyawanya melayang seketika. Di samping jasad Kumbara, Raka Balu sedang berjuang melawan maut, disertai sakit luar biasa efek racun yang mulai menjalari tubuh. Beruntung Raka Balu terlahir anomali, yang mana jantungnya terletak di sisi sebelah kanan, sehingga belati itu tidak mengenai jantungnya. Raka Balu dan Arya terkapar di tanah setengah mati, sedangkan jasad Kumbara dan Jagapati perlahan memudar menjadi serpihan abu. Perlahan sirna tertiup angin kembali ke Suralaya. Arya merangkak mendekati Raka Balu dengan rasa sakit yang teramat setelah kehilangan tangan kanannya. Dilihatnya reaksi racun serupa sulur-sulur berwarna ungu kehitaman perlahan menjalari tangan bahkan wajah Raka Balu yang pucat pasi kehilangan banyak darah. Maafkan aku yang tidak berguna ini, kakak. Sebelum gelap mengambil alih kesadaran, Arya segera menotok bagian dada juga pelipis Raka Balu untuk menghentikan sementara penyebab racun dalam tubuh. Sejurus kemudian ia pun ambruk turut tidak sadarkan diri. Para utusan tiba tidak lama itu mendapati kakak beradik dalam keadaan mengenaskan. Seorang hulu balang berteriak memberi perintah kepada yang lain agar segera membawa Raka Balu dan Arya ke istana. Jata pun menyusul sesaat kemudian dan bertemu tidak jauh dari istana. Ia terkejut sekali melihat keadaan Arya, apalagi Raka Balu yang benar-benar diambang kematian. Aku terlambat, Empu. Keterlambatan disebabkan membantu Ruknila yang tengah mengurus Kalawa. Belum lagi menjadi saksi sidang panas di Balaiurung saat kejahatan Danum terbongkar melalui pengakuan Murti. Malam itu jadi malam paling kelam dan bersejarah bagi Raja Kelayang Tanjung. 2 kali pengkhianatan terjadi di keluarganya. Aku tidak menyangka kau akan berbuat serendah ini, Danum. Ketahuilah, kau lebih hina daripada begundal itu. Kemarahan Raja Kelayang Tanjung tidak terbendung lagi. Tidak habis-habisnya menghardik Danum, seluruh harapan dan kepercayaannya runtuh seketika. Sesak dada Raja Kelayang Tanjung gara-gara perbuatan gila menantu kesayangannya. Biji gandum yang sempat bertunas pun hilang tiba-tiba. Itulah akibat dari keingkarannya terhadap Kumbara yang berjanji akan melenyapkan Kalawa dengan tangannya sendiri. Tapi ternyata Danum melakukan hal di luar dugaan. Danum bersimpuh, menyembah, memohon dengan segenap penyesalan agar Raja Kelayang Tanjung dan seluruh keluarga kerajaan memaafkan dirinya. Aku melakukannya karena tidak ingin kehilangan kasih sayang Kanda dan juga ayahanda. Aku mohon, maafkan aku. Raja Kelayang Tanjung mendengkus, membuang muka jijik dengan pembelaan Danum. Apapun itu, menyesal sudah tiada artinya.
Raja Kelayang Tanjung enggan memberikan maaf. Sekalipun memberi, tetap tidak akan mengubah kekecewaannya. Lepaskan atribut kebangsawananmu. Dan mulai sekarang, kau bukan anggota kerajaan lagi. Kau bukan menantuku. Kau bukan istri anakku. Danum tersentak. Ayahanda, tidak bisa memutuskan sepihak. Aku istri Raka Balu, biarkan dia yang memutuskan. Balasnya tidak terima. Apalagi yang kau harapkan? Mengapa kau kekeh bahwa Raka Balu akan memaafkanmu setelah kau melakukan hal sekecil ini? Kau kira Raka Balu orang bodoh bisa kau tipu dengan sejuta alasan kehamilanmu? Sejujurnya, Raka Balu sudah yakin kau tidak akan mengandung, mengingat perutmu masih rata-rata saja. Hanya kami yang meyakinkannya untuk tetap percaya padamu. Sekarang tempatmu bukan di harem, tetapi ruang penyiksaan. Danum diseret bersama Murti dijebloskan ke penjara yang berlainan. Tidak sampai di situ, Raja Kelayang Tanjung juga akan mengutus Jata untuk mencari Suratma yang telah berkonspirasi. Kini, apa yang mati-matian dipertahankan Danum harus pupus begitu saja. Dirinya bukan hanya kehilangan gelar permaisuri, tapi juga kehilangan Raka Balu, sosok yang sangat dicintainya, sampai rela melakukan apapun demi Raka Balu tidak berpaling. Sayang, riwayatnya tamat dengan hina. Ayahanda tidak bisa melakukan ini padaku. Teriakan Danum menggema ketika dirinya dibawa paksa oleh dua hulu balang serta Raja Kelayang Tanjung mencabut status kebangsawanannya. Ia marah dan tidak terima didepak dari anggota kerajaan dengan sehina ini. Kemarin orang-orang memandangnya segan, tapi kali ini penuh cemooh dan sinis. Kelakuannya bahkan berimbas kepada sang ayah yang seorang mahapati dari negeri seberang. Malu, jangan tanyakan lagi saat nanti utusan tiba mengantarkan sepucuk surat atas penghukuman Danum kepada ayahnya. Sementara di luar Balai Urung, keadaan kisruh setelah Jata datang membawa kakak beradik yang terluka parah. Panggil Bomo sekarang. Dibantu para hulu balang, Jata membopong Raka Balu dan Arya ke kamar terdekat untuk segera diberi pertolongan. Beberapa Bomo andalan istana segera datang saat mendapatkan titah. Fat langsung memberitahu Raja Kelayang Tanjung atas kedatangan Raka Balu dan Arya. Bagaimana keadaan mereka? Riak wajah Fat berubah sendu menghantarkan kecemasan dalam diri Raja Kelayang Tanjung. Gusti Raja, lihat saja sendiri. Fat pun tidak sampai kata ingin memberitahu kondisi Raka Balu dan Arya yang sesungguhnya. Lekas-lekas Raja Kelayang Tanjung mendatangi kamar tersebut. Tepat di ambang pintu, langkah Raja Kelayang Tanjung berhenti. Matanya tidak berbinar lagi melihat para Bomo tengah berjibaku menangani kedua putranya. Anakku. Raja Kelayang Tanjung sampai tidak bisa berkata lagi. Keadaan Raka Balu dan Arya yang mengenaskan menghantarkan pedih yang melubuk di ulu hati. Bagaimana tidak, kedua putra kebanggaannya terbaring dalam keadaan sekarat. Raja Kelayang Tanjung mendekat. Bagaimana keadaan anakku? Tanyanya nyaris tercekat. Seperti yang Gusti Raja lihat, Batara Arya dipastikan sembuh meskipun telah kehilangan satu tangannya. Tapi untuk Batara Raka Balu, salah satu Bomo itu menggantung ucapannya. Sehingga Raja Kelayang Tanjung gusar mendesaknya agar tidak bertele-tele. Batara Raka Balu terkena racun yang mematikan, Gusti Raja. Sulit bagi kami untuk tahu racun apakah ini karena tidak pernah melihat reaksi yang ditimbulkan membentuk sulur-sulur demikian. Tetapi penyebaran racunnya terhenti karena beberapa bagian penting tubuh Batara Raka Balu telah ditotok, terang Bomo. Lega Raja Kelayang Tanjung mendengarnya, tapi kelegaan itu tidak berlangsung lama ketika Bomo kembali melanjutkan penjelasannya. Keadaan Raka Balu sekarang bagai buah si malakama. Jika totok dilepaskan, Raka Balu akan sadar, tapi racun akan kembali menjalari tubuh dan itu mengakibatkan pembusukan seluruh organ. Sekalipun Bomo paling handal di jagat Bentala tidak akan tahu penawaran racun itu. Hanya penghuni Suralaya yang bisa mengobatinya. Hancur harapan Raja Kelayang Tanjung mendengar akhir penjelasan Bomo. Apa tidak satu pun di antara kalian yang tahu racun apa ini dan apa penawarnya? Para Bomo yang ada di sana kompak menggeleng menanggapi pertanyaan itu. Lemas tungkai kaki sang raja menghadapi kenyataan pahit untuk yang kesekian kali. Apa hendak dikata, Raka Balu akan seperti itu selama belum ditemukan penawar untuk membersihkan racun yang bersemayam di dalam tubuhnya. Atau mungkin
sepanjang hayat akan terbaring tidak sadarkan diri. Apa kesalahanku di masa lalu sehingga anak-anakku harus mendapatkan takdir buruk seperti ini? Dunia Raja Kelayang Tanjung harus luluh lantak. Didekatinya Raka Balu, memandang seksama dengan mata mengembun. Sulur-sulur kehitaman itu hampir memenuhi wajah anaknya yang berwibawa. Kau harus tembus demi kami, Raka Balu. Danu mungkin telah mengecewakanmu, tapi ada Kalawa dan calon anak kalian yang membutuhkanmu. Meneteslah bulir kesedihan itu tatkala lirihnya kenyataan. Seironi inikah kehidupan? Raja Kelayang Tanjung tidak bisa membayangkan bagaimana reaksi Kalawa mengetahui keadaan Raka Balu. Meski keduanya telah berpisah, tapi bendangan cinta tampak nyata pada keduanya. Kemudian Raja Kelayang Tanjung beralih mendekati Arya yang juga terbaring tidak sadarkan diri. Kemarin fisik Arya begitu sempurna, tapi kini tiada lagi tangan yang selalu menyalaminya dengan takzim. Tangis Raja Kelayang Tanjung akhirnya meledak. Ia meraung memeluk Arya yang telah kehilangan satu anggota tubuh demi menyelamatkan kakaknya. Semua orang tahu bahwa Arya bukanlah darah daging Raja Kelayang Tanjung. Demikian orang-orang juga tahu bagaimana kasih sayang Raja Kelayang Tanjung terhadap Arya yang sama besar seperti kasih sayang terhadap Raka Balu. Kalian harus segera pulih karena kalian berdua harapan dan kebanggaan ayah. Jata menunduk kian dalam, tidak kuasa menyaksikan kedukaan sang Raja Kelayang Tanjung. Selama berpuluh tahun mengabdi baru kali ini, Jata melihat kesedihan Raja setangguh dan setegar Raja Kelayang Tanjung, belum lagi Ruknila yang nanti akan tahu. Sekarang wanita itu sedang gelisah, menunggui Bomo yang sedang memberikan pertolongan kepada Kalawa. Ada perasaan tidak menyangka di saat Kalawa dan calon bayinya masih bisa diselamatkan. Padahal entah berapa banyak luka gores dan tusuk di tubuhnya, apalagi ia sempat terperosok ke dalam sungai yang menyebabkan mengalami pendarahan. Anak dari Dewata Ramangkara dan janin yang dikandungnya, darah daging Raka Balu, sudah pasti sekuat ayahnya. Kala Ruknila masih membersamai Bomo merawat Kalawa, Dayang kepercayaannya datang membisikkan kabar mengenai Raka Balu dan Arya. Bagikan Ruknila mengejutkan orang-orang yang ada di kamar itu. Matanya membeliak takut, tanpa pikir panjang pergi memastikan keadaan anaknya. Sama seperti Raja Kelayang Tanjung, bahkan lebih parah, Ruknila menjerit histeris disuguhi pemandangan yang memilukan. Tidak. Ia menghambur memeluk Raka Balu, menggoyang-goyangkan tubuhnya, berharap anaknya itu membuka mata. Apa yang terjadi dengan anak-anakku? Ceritanya terdengar sampai keluar kamar. Raja Kelayang Tanjung berusaha menghentikan aksi Ruknila yang mencoba untuk menyadarkan Raka Balu dan Arya. Mungkin Arya akan sadar secepatnya, tetapi tidak ada kemungkinan bagi Raka Balu. Tolong, lakukan sesuatu untuk anakku. Hentikan istriku. Kita harus bersabar mencari jalan untuk membuat Raka Balu tetap hidup. Ruknila jatuh bersimpuh terseduh-sedan di antara ranjang, seolah ibu mana sanggup menghadapi kenyataan seperti itu. Kesedihan Ruknila juga akan dialami oleh Kalawa. Sialnya, ia siuman lebih cepat saja. Raja Kelayang Tanjung belum siap memberitahunya tentang tragedi naas itu. Kalawa tersadar setelah semalaman pingsan. Bangun-bangun tubuhnya terasa pedih dan ngilu di mana-mana. Cinda yang setia menunggu segera memanggil Bomo ketika melihat Kalawa siuman, pun melapor juga dengan Ruknila. Bagaimana aku bisa kembali ke sini? Cinda melirik Ruknila yang diam seribu bahasa. Wanita itu tengah berpikir keras bagaimana memberitahu Kalawa supaya tidak shock dan panik. Kalawa menoleh ke arah Ruknila. Tanpa ucap menuntut penjelasan walau singkat, terpaksa Ruknila harus mengatakan apa yang didengarnya dari Cindai sebagai aksi dan juga berterus terang tentang keadaan Raka Balu. Nah, sejujurnya ibunda belum ingin membahas ini karena kau baru saja siuman. Tapi kau akan terus bertanya tentang semuanya. Dengan sejelas-jelasnya Ruknila memaparkan bagaimana Kalawa bisa kembali. Lantas, di mana Kanda? Maksudku empu. Tanyanya tidak nyaman ketika salah memanggil Raka Balu di depan Ruknila. Ruknila memandang Cindai sejenak. Tanpa keraguan yang sangat besar di wajahnya, tarikan dan hembusan nafas terdengar berat sebelum menjawab rasa penasaran Kalawa. Jangan sungkan, Ibunda sudah tahu alasan Raka Balu melepaskanmu.
Kalian bukan tidak saling cinta, tapi kau tetap pantas memanggilnya dengan itu. Kalawa menunduk jengak. Iya ibunda, apa boleh aku bertemu Kanda? Untuk sekarang kau tidak bisa bertemu dengannya, karena dia sedang melakukan perjalanan mengantar Danum pulang ke rumah orang tuanya. Jadi kau harus sabar menunggunya kembali. Semula Ruknila tidak ingin berbohong, tapi melihat Kalawa seantusias itu ingin bertemu Raka Balu, membuatnya tidak sampai hati. Akhirnya dengan terpaksa berbohong. Bukan tidak sebab hati Ruknila melakukan itu kepada Kalawa. Kalawa mengangguk saja menyangka Raka Balu memang sedang melakukan perjalanan. Padahal Raka Balu telah berkorban sampai titik terakhir untuk Kalawa dan calon anak mereka. Apa yang Dayang Sri Benai katakan benarlah adanya, bahwa pengorbanan Raka Balu kali ini sungguh mematahkan kutukan Danum. Keduanya bisa kembali bersama, tetapi apa guna pengorbanan itu sekarang bila tidak ada kesembuhan untuk Raka Balu? Semuanya tampak sama, berakhir sia-sia karena kenyataannya tidak ada harapan bagi Kalawa dan Raka Balu untuk bisa bersama lagi dalam keadaan seperti itu. Ruknila berusaha menyembunyikan kebohongan. Begitu kentara kesedihan yang terpindai di wajahnya walau ada seulas senyum. Ia tidak sampai hati bila Kalawa harus kembali menelan pil pahit saat baru saja melalui hal menyakitkan. Bagaimana dengan kandunganku? Tanyanya kemudian. Kali ini Ruknila menjawab dengan jujur bahwa dua janin dalam rahim itu baik-baik saja, meski sempat mengalami pendarahan hebat. Kalawa lega. Sesaat setelahnya meringis sambil bergidik, teringat pertemuannya dengan Suratma. Ayahanda telah mengutus Fat untuk mencari begundal itu. Jatuh Ruknila seolah tahu apa yang tengah dipikirkan Kalawa. Bagaimana ayahanda bisa tahu? Dan bagaimana sebenarnya aku bisa pulang, ibunda? Ruknila lekas menunjuk Cinda yang berdiri tidak jauh dari sana. Cinda yang menceritakan semuanya, dan kau pulang bersama Raka Balu yang pergi mencarimu. Merasa sebak sekali ketika harus kembali berbohong. Bukan keinginannya, hanya ingin Kalawa tahu di saat keadaan lumayan terkendali. Tapi entah sampai kapan, yang jelas saat ini Kalawa harus dalam keadaan tenang. Pandangan Kalawa beralih ke arah Cinda. Beberapa luka di tubuh dayangnya itu mengingatkan Kalawa betapa mengerikan kejadian semalam. Kalawa tidak bisa membayangkan bagaimana seandainya mereka kedapatan dengan Suratma. Hal-hal yang tidak diinginkan itu membuatnya ingin hilang ingatan saja bila mana memang terjadi. Tidak lama berbincang, Ruknila menginginkan Kalawa beristirahat dengan semesti. Pun dengan Cinda yang diminta untuk turut beristirahat, biar Nala yang akan mengurusi segala keperluan Kalawa. Cinda pamit lebih dulu, sementara Ruknila masih memberikan wejangan kepada Nala agar telaten merawat Kalawa. Setelahnya ia pergi. Tidak jauh dari tempat Kalawa, seorang hulu balang menghampiri Ruknila, mengabarkan perihal Arya yang kini telah melewati masa kritis. Benarkah? Ulanginya tidak percaya. Segera Ruknila mendatangi kamar yang ditempati Raka Balu dan Arya. Namun hanya ada beberapa dayang yang sedang mengemasi tempat itu, sedangkan penghuninya telah dipindahkan ke tempat masing-masing. Karena Arya yang lebih dulu siuman, tentu Ruknila mendatangi anak tirinya itu. Arya terbaring lemah di peraduan, matanya sedikit mengembun, memandang nanar langit-langit kamar. Arya. Panggilan lembut itu membuat pemilik nama menoleh. Selaras Ruknila melangkah, Raja Kelayang Tanjung pun tiba. Ayahanda, ibunda. Arya berusaha bangun. Tetapi bersama dengan itu Raja Kelayang Tanjung buru-buru mencegah. Tetap berbaring, keadaanmu masih lemah Arya. Kondisi yang mengenaskan di depan mata membuat Raja Kelayang Tanjung beserta istri sebisanya menahan sedih. Apalagi melihat bola mata Arya tampak berkilat, tergenang air mata. Kau memang kehilangan satu tanganmu, tapi ayah yakin bahwa kau melakukan sesuatu yang besar untuk itu. Ayah mohon, jangan bersedih nak. Ditepuk-tepuknya pundak Arya sekedar menegarkan. Akan tetapi Arya membantah pikiran itu. Aku sedih bukan karena kehilangan satu tangan ayah, tapi aku marah pada diri sendiri yang tidak bisa membantu kakak. Aku memang selalu jadi bebannya. Seandainya aku menuruti ucapannya, mungkin. Seluruh suara Arya terasa sendat di tenggorokan. Ia terisak detik itu juga. Raja Kelayang Tanjung beringsut mengusap punggung Arya agar lebih tenang. Sebenarnya apa yang terjadi Arya? Cinde mengatakan ada dua orang yang datang menantang kalian. Siapa mereka?
Arya diam sejenak mengenang kembali peristiwa paling menegangkan antara mereka. Meringis setiap kali teringat bagaimana Ajian Sanggai menghanguskan tangannya serta Ragabalu yang ditikam begitu sadis oleh Kumbara. Aku tidak tahu siapa mereka yang tiba-tiba datang menantang. Aku hanya mendengar orang itu memanggil kakak dengan nama Arutala. Dan sebab pertikaian mereka, aku pun tidak tahu karena mereka menyerang tanpa banyak omong, ungkap Arya. Penjelasan Arya tidak begitu rinci, membuat rasa penasaran Raja Kelayang Tanjung tidak terjawab. Begitupun Ruknila. Wanita itu ikut duduk berseberangan dengan suaminya, kembali menanyai Arya tentang yang sebenar-benarnya terjadi. Aku benar-benar tidak tahu ada masalah apa mereka dengan kakak. Namun sebelum itu, kami dicegat oleh seorang wanita cantik sekali. Aku rasa wanita itu bukan manusia biasa, karena datang dengan seekor burung besar yang jadi tunggangannya. Bahkan kakak memberi salam dengan hormat padanya. Aneh, wanita itu juga memanggil kakak dengan nama Arutala. Lanjut Arya menjelaskan. Sampai di sini Raja Kelayang Tanjung masih belum menemukan titik terang atas ketidakpahamannya. Pasangan suami istri itu menoleh saling pandang. Apa mungkin dua orang itu suruhan Danum juga? Duga Ruknila tiba-tiba. Barulah Arya teringat sesuatu. Bukan mereka suruhan Danum, tapi sebaliknya ibunda. Salah satu dari mereka mengakui telah memperdaya Danum untuk melenyapkan Kalawa. Tapi Danum malah meminta begundal yang membuatnya harus menerima balasan atas keingkarannya. Raja Kelayang Tanjung tidak bisa berkata-kata lagi. Kedengkian Danum terhadap Kalawa membuat Raja Kelayang Tanjung teringat akan sosok Amala. Sebagaimana Amala berbuat keji karena dengki, serupa itu pula perbuatan Danum. Benarlah, iri dan dengki akan membawa pada kebinasaan sama halnya dengan Danum dan Amala. Di mana kakak sekarang? Bagaimana keadaannya? Tanya Arya kemudian. Raja Kelayang Tanjung mendesah panjang. Riak wajahnya tersirat sedih yang amat dalam. Ragabalu adalah putra kebanggaannya. Bagaimana Raja Kelayang Tanjung tidak mendulang sedih? Ragabalu tidak akan bisa membuka mata sampai mendapatkan penawar racun yang ada dalam tubuhnya, Arya. Lirih terdengar ketika ayahnya menyaut sehingga Arya bisa merasakan apa yang dirasakan dan melihat apa yang tampak di seraut senja itu. Aku yang menotok tubuhnya agar penyebaran racun itu terhenti. Maaf, aku hanya bisa melakukan itu. Dan aku menyesal karena kakak tidak akan sadar selama totokan tidak dilepaskan ayahanda. Apa bedanya seandainya kau tidak menghentikan penyebaran racunnya? Setidaknya kita masih punya harapan dan waktu untuk berusaha menemukan penawar untuk racun itu, timpal Raja Kelayang Tanjung. Tapi racun itu dibawa oleh penghuni Suralaya. Merekalah yang datang ke Bentala ini untuk menghabisi kakak dan Kalawa. Raja Kelayang Tanjung lebih tercengang lagi saat mendengar musuh yang kedua anaknya lawan bukanlah manusia biasa. Jadi racun itu... Semula harapan Raja Kelayang Tanjung dan Ruknila di atas segalanya mampu menemukan penawar racun untuk Ragabalu. Tapi yang didengar baru ini seolah memupus segala harapan itu, karena segala apa yang ada di Suralaya tidak akan pernah ditemukan di bumi. Segera Raja Kelayang Tanjung berpamitan. Ia hendak menyendiri agar bisa berpikir keras untuk mencari solusi cepat atas masalah rumit yang menimpa anaknya. Berbanyaklah istirahat agar keadaanmu lekas pulih, Arya. Ruknila pun pergi menyusul suaminya yang tampak putus asa. Seperti ayah dan ibunya, Arya berusaha bangun sekedar menggerakkan persendian yang terasa kaku. Batara Arya. Lalu panggilan itu menghentikan kegiatannya yang baru saja dimulai. Entah mendapat keberanian dari mana, Cinde mendatangi Arya. Tidak ada hal lain, hanya ingin menjenguk sekaligus mengembalikan sesuatu yang menjadi penangkal bala bagi Arya. Cindai, ada apa kau kemari? Kedatangan Cinde membuat Arya keheranan, lantas duduk di sisi peraduan. Apa keadaan Batara Arya sudah sangat baik, sehingga sanggup berjalan, padahal baru siuman? Aku hanya mencoba, Cindai. Sejurus itu Arya kembali berdiri, berusaha untuk melangkah. Alih-alih melangkah malah limbung, tatkala pandangannya tiba-tiba saja gelap. Batara! Cinde refleks menahan tubuh Arya yang hampir terjerembab. Saat itu juga Cinde jengah memalingkan wajah manakala pucuk hidung Arya tidak sengaja menyentuh pipinya. Bergegas dituntunnya Arya kembali berbaring. Harusnya Batara Arya jangan banyak bergerak,
apalagi langsung berjalan. Arya hanya tersenyum dengan mata yang masih terpejam, menormalkan kepalanya yang terasa berat dan berputar-putar. Maaf, aku datang dengan lancang. Aku hanya ingin memberi gelang Batara, sambung Cinde. Tanpa membuka mata, Arya pun menyaut. Ambil saja untukmu, karena aku tidak bisa memakainya lagi, Cindai. Di ujung kalimat, Arya tersentak, membuka mata merasakan sentuhan lembut di tangan kirinya. Ya, tanpa ragu Cinde memberikan sentuhan itu, memakaikan kembali gelang akar bahar di tangan kiri Arya. Mungkin Batara telah kehilangan satu tangan. Bukankah masih ada tangan satunya lagi yang tetap harus Batara syukuri? Arya terenyuh. Aku permisi, Batara. Setelah Cinde pergi, barulah Arya tersadar ada segenggam semangat yang ditinggalkan perempuan itu bersama dengan seulas senyum manisnya. Saat Cinde menuju kamar Kalawa, orang yang hendak ditemuinya malah keluar dari kamar di papan Nala menuju salah satu saung. Kebetulan letak saung itu selurus dengan pintasan yang menuju tempat Arya, sehingga Cinde lewat tampaklah oleh mata Kalawa. Ya yuk, Cinde berseru dan Kalawa telah menantinya tidak jauh dari sana. Kenapa Yayu keluar? Kalawa tidak menjawab, justru balik bertanya. Apa yang kau lakukan dari sana? Tunjuk Kalawa ke pintasan yang tadi dilalui Cinde. Ah tidak, aku hanya menjenguk Batara Arya yang sedang ditimpa musibah. Terlalu senang sampai Cinde lupa dengan ultimatum Ruknila. Cinde. Saat Nala menegur, barulah Cinde tersadar. Namun meralat ucapan tadi tiada guna lagi, karena Kalawa sudah lebih dulu penasaran dibuatnya. Musibah? Apa yang terjadi dengannya? Kalau begitu, antarkan aku ke tempatnya sekarang. Serempak Cinde dan Nala memakai panik. Keadaan menjadi riskan. Jika Kalawa sampai bertemu Arya, maka dipastikan Kalawa akan tahu keadaan Raka Balu yang sebenarnya. Kalawa terkejut atas jawaban serempak dari dua dayangnya. Sepasang alisnya menukik tajam keheranan. Kenapa tidak? Cinde dan Nala saling melempar pandangan meminta satu sama lain untuk memberikan sekelumit penjelasan. Tentunya harus dibalut dengan kebohongan. Maksud kami, tidak apa Yayu benar-benar sanggup bertemu Batara Arya. Kalawa sontak terdiam. Ia tahu kemana arah pembicaraan Cinde tentang kejadian memalukan seumur hidup di hutan bersama Arya. Oleh sebab itu selama ini Kalawa selalu berusaha menghindar setiap pertemuan dengan Arya. Walau hanya berpapasan, keraguan mulai berbisik. Di liriknya bergantian Cinde dan Nala yang tampak tegang berdiri dua langkah darinya. Sejenak membisu, akhirnya Kalawa mengurungkan niat untuk menjenguk Arya. Kau membuatku ragu, Cinde. Kalawa beringsut duduk di saung. Cinde dan Nala pun turut duduk setelah merasa lega. Apa yang sudah Arya alami? Apakah itu membuat keadaannya buruk? Kali ini Nala yang menjawab. Bukan hal yang besar. Batara Arya hanya sedikit terluka dalam pemburuan. Kalawa manggut saja ketika Cinde dan Nala sukses mengelabuhinya. Tidak berniat membuat Kalawa tampak bodoh, hanya ingin Kalawa tahu keadaan yang sesungguhnya di waktu yang tepat. Sesuai arahan Ruknila semalam. Perintah pun baru diketahui Raja Kelayang Tanjung hari ini. Ia tidak setuju atas kebohongan yang dilakukan istrinya, sehingga memantik perdebatan di antara mereka. Istriku, apa kau tidak memikirkan dampak dari kebohongan ini? Kalawa pasti akan kecewa mengetahuinya nanti. Seharusnya katakan saja dari awal bagaimanapun pahitnya. Ruknila menggeleng menyangga keras buah pikiran suaminya. Sungguh keduanya memiliki pemikiran yang bertolak belakang. Justru dampak itu yang aku pikirkan sejak awal. Kalawa baru saja mengalami hal mengerikan yang membuatnya hampir kehilangan nyawa. Bagaimana bisa aku menambahinya dengan kabar buruk tentang Raka Balu? Aku cemas akan keadaan dan kandungannya suamiku. Raja Kelayang Tanjung kehabisan kata. Ia duduk bersandar di singgasana sembari memijat pangkal hidung. Tampak sekali sedang memikul beban berat. Kita akan memberitahu Kalawa bila dirinya benar-benar sudah siap menerima kenyataan memilukan ini. Tugas Ruknila. Raja Kelayang Tanjung pasrah saja. Apapun itu jangan sampai membuat keadaan semakin menyedihkan dan tanggungan di pundak semakin menindih hingga lebam melepuh tidak lagi terasa. Masih ada danum yang harus diselesaikan duduk perkaranya. Wanita itu bukan hanya menyandang status janda dari Raka Balu, tetapi termasuk pelaku utama dalam upaya melenyapkan Kalawa
dan 2 nyawa yang tidak bersalah. Ia juga dituding sebagai penipu karena telah memanipulasi tentang kehamilannya, membuat seluruh penghuni istana percaya dengan kebohongan besar yang diciptakannya. Dan kini, ia merasakan pahit atas buah kejahatan yang telah disemainya. Sendayu yang mendapatkan kabar burung tentang itu merasa malu, kecewa, dan takut bukan kepalang tentunya. Jika bukan karena Danum anak satu-satunya, mungkin ia tidak akan menginjakan kaki di kerajaan Kelayang. Kendati begitu, Danum tetap anak yang harus mendapatkan pembelaannya. Sehari setelah menerima kabar, Sendayu lekas bertolak ke kerajaan Kelayang bersama 1 abdinya dan sekarang sedang dalam perjalanan memasuki wilayah kerajaan Kelayang. Dalam penjara, Danum menanti kedatangan ayahnya dengan putus asa. Keadaannya menyedihkan, menangis tanpa henti sesekali, memohon kepada siapa saja yang mendengar. Terkadang berteriak-teriak marah atas tindakan ayah mertuanya yang berlebihan tegas. "Katakan kepada ayahanda, dia tidak bisa memperlakukanku seperti ini. Aku masih istri Raka Balu. Katakan kepadanya sekarang juga, bodoh." Hulu Balang yang datang mengantarkan jatah makanan harus menerima kemarahan Danum. Sayang, Hulu Balang itu tidak begitu peduli meninggalkan Danum yang menjerit-jerit kesetanan. Jika ditelaah kembali, Raka Balu memang tidak pernah memutuskan apapun untuk Danum. Namun bukan berarti Raka Balu masih bisa menerima Danum setelah firasatnya tidak pernah salah tentang siapa dalang yang telah menjebak Kalawa. "Kalian semua akan binasa dengan cara yang menyedihkan." Teriakan berbau sumpah itu mengaung memenuhi ruang penjara, terdengar sampai keluar. Wanita seperti Danum hanya bersenjatakan lisannya yang tajam. Semua perkataannya yang serupa kutukan itu pasti akan tertunaikan. Tapi tidak untuk kali ini. Sumpah serapah Danum tidak akan berpengaruh apa-apa lagi setelah pengorbanan Raka Balu yang digadang-gadang telah menetralisir segala bentuk sumpah Danum. Kini ia hanya menunggu diadili tanpa adanya kehadiran Raka Balu. Sampai napas di pengunjung Danum tidak akan pernah terima jika selir rendahan seperti Kalawa sanggup mengambil alih tempatnya di hati semua penghuni kerajaan. Apalagi Raka Balu. Tidak, wanita licik itu tidak akan pernah bahagia dan akan terhina seumur hidupnya. Kau camkan itu, Kalawa. Justru yang terhina adalah dirinya sendiri. Keadaan Kalawa sekarang berbanding terbalik dengan apa yang diinginkan Danum. Kemalangan Kalawa membuat simpati terus berdatangan dan menjadikannya disayangi semua orang. Berhari-hari tanpa Raka Balu telah berlalu. Kalawa duduk sendiri di saung yang kini akan jadi tempat baru kesukaannya, menghabiskan waktu. Cinde tidak hadir karena Kalawa sendiri yang memintanya untuk banyak istirahat. Sedangkan Nala sedang ke bagian dapur, meminta juru masak membuatkan kepurun jewawut kesukaan Kalawa. Beragam pertanyaan mulai mengerubungi pikirannya, terutama tentang siapa yang telah melakukan kejahatan dengan cara menjebaknya, karena Cinde tidak menjelaskan itu sama sekali. Dikala sendiri memapat sepi, ada rasa rindu yang leluasa melindap masuk mengusik relung hati Kalawa. 2 calon anaknya pun merasakan ketidakhadiran sang ayah dalam beberapa hari terakhir ini. "Kalian juga merindukan ayah. Kita harus sabar menunggu karena ayah sedang menemani ibunda Danum," ujarnya menunduk seraya mengusap pelan perutnya yang sedari tadi tampak kembang kempis akibat gerakan 2 janin di dalamnya. Kalawa tidak pernah menghiraukan kebencian Danum kepadanya. Ia hanya ingin hidup damai berdampingan sampai kapanpun. Duduk di saung berayun kaki mengingatkan Kalawa ketika berada di gubuk telaga Bahandang. Seketika semburat merah menghiasi pipinya, manakala ingat pertama kali Raka Balu menjemputnya di sana. "Kanda, ia mendesah gelisah menahan rindu yang kian membuncah. Teringin sekali Raka Balu cepat pulang. Jangan sampai terlarut dalam rindu yang tidak berkesudahan. Kalawa putuskan untuk berjalan-jalan sekitaran istana sebelum kembali ke tempatnya. Bulir air di dedaunan talas serupa bola kristal yang memancarkan redup senja setelah siang tadi diguyur hujan. Membawa perutnya yang besar, Kalawa berjalan pelan menaiki rintisan yang tersusun dari bebatuan alam. Melewati sentong para tamu agung, taman mini yang ada di tengah istana, memetik setangkai bunga aster, hingga langkah kakinya berlabuh di stal yang kebetulan terlihat seorang kusir sedang memandikan kuda putih yang semua orang pun tahu milik siapa hewan itu.
Bukankah itu kuda milik Kanda? Kalawa bergegas mendekati kusir yang masih asik memandikan kuda Raka Balu. Hewan itu sebelumnya memang Raka Balu tinggalkan di Telaga Bahandang dan pulang ke istana setelah dituntun oleh Muyin melalui telepati. Mbah, kusir itu terlonjak kaget. Yayu, ada apa Yayu kemari? Empu sudah pulang. Kusir itu sontak menggaruk kepala yang tidak gatal, bingung akan pertanyaan Kalawa. Ia tidak tahu menahu tentang keadaan Raka Balu yang sengaja disembunyikan pihak keluarga dari Kalawa. Kemudian dengan entengnya kusir itu menyaut, kuda ini memang baru kembali setelah empu tinggalkan entah di mana. Apa Yayu memang baru siuman sehingga tidak tahu kalau empu sudah pulang beberapa hari yang lalu? Sudah lama pulang. Setelahnya Kalawa terdiam terenyuh hingga tidak sadar bunga aster dalam genggamannya lolos jatuh ke tanah. Sementara seisi istana mengatakan Raka Balu sedang pergi menemani Danum, si kusir malah mengatakan sebaliknya. Membingungkan bukan? Yayu, Yayu. Kusir memanggil pelan mengibaskan tangannya membuat Kalawa terkesiap. Terima kasih pemberitahuannya. Hanya itu yang keluar dari mulut Kalawa setelah sekian menit bergeming. Ia pergi begitu saja tanpa ada pertanyaan lebih lanjut untuk menjawab segala kebingungannya. Hati sudah tidak karuan, mana lagi terpikirkan untuk menginterogasi si kusir. Apa memang tidak ada yang memberitahunya? Si kusir bermonolog tatkala Kalawa pergi dalam kebingungan. Kaki melangkah satu arah tidak seiras dengan pikirannya yang bercabang-cabang. Ragam pertanyaan mulai menjamur. Apa benar Kanda sudah pulang? Tapi tidak mungkin Kanda tidak menemuiku. Banyak alasan untuk menyangga pernyataan si kusir. Tapi wajah kusir yang yakin saat mengatakan itu membuat Kalawa di antara kebimbangan. Bila mana benar, kenapa Ruknila dan yang lain harus berbohong? Atau mereka juga tidak tahu bahwa Raka Balu sudah lama kembali? Pro dan kontra harusnya membuat Kalawa segera menemui Ruknila, orang pertama yang mengatakan Raka Balu sedang melakukan perjalanan bersama Danum. Alih-alih menghadap sang ibu ratu, Kalawa malah memilih untuk kembali ke tempatnya. Kalawa duduk termangu seorang diri, pikirannya berkecamuk. Siapa yang akan ditanyai? Cindai masih memulihkan diri dan Nala belum juga kembali setelah izin menemui juru masak. Haruskah aku menemui ibunda? Kalawa tidak lantas pergi. Ia masih menimang keputusannya untuk menemui Ruknila. Tatkala merasa perlu, Kalawa pun pergi dengan keraguan-raguan. Keputusannya memang sudah benar, tapi sayang, Ruknila tidak berada di tempat. Kalawa terpaksa kembali merasa waktu kunjungannya tidak tepat. Sebelum melewati gerbang, ia bertemu dengan dayang senior milik Ruknila yang berjalan terburu. Mbah! Teguran dari Kalawa membuat dayang itu sedikit kaget. Yayu, kenapa kemari? Tanyanya dengan tidak menghenti mengusap-ngusap dada yang berdebar. Aku hendak menemui ibunda, tapi ibunda tidak ada. Dayang itu hanya membenarkan saja, tidak banyak omong karena orang yang Kalawa cari sedang berada di Balaiurung melakukan pertemuan mendadak dengan ayah Danum yang baru saja tiba. Sebaiknya Yayu kembali saja. Kalawa memang tidak punya tujuan lain lagi selain kembali ke tempatnya. Disusurinya rintisan berkerikil itu manakala mendongak, indera penglihatannya menangkap dua sosok yang sedang berjalan santai di seberang sana. Kalawa tercengang. Dahinya berlipat tiga. Cindai. Pantas saja Kalawa tercengang tampak Cindai berjalan santai sembari memapa Arya dengan begitu hati-hati. Dilihatnya Cindai sesekali tersenyum jengah menundukkan kepala. Entah apa yang mereka bicarakan. Cindai harusnya sedang beristirahat, tapi malah berkeliling bersama adik Raka Balu. Tidakkah Kalawa merasa curiga dan penasaran? Begitu pasti Kalawa ingin menyambangi keduanya. Baru setapak Kalawa pun berhenti teringat akan kejadian di hutan kala itu. Sungguh, rasa malu membuat Kalawa tidak sanggup berhadapan dengan Arya. Pada akhirnya Kalawa memilih untuk kembali daripada menuntaskan rasa penasarannya. Sekembalinya ditunggu Cindai dengan tidak sabar. Kebetulan Nala datang tidak lama kemudian membawa semangkuk kepurun yang masih mengepul. Yayu, ini kepurunya. Begitu Nala selesai menata hidangan itu, Kalawa mendekatinya. Nala, tadi aku melihat Cindai sedang berjalan-jalan bersama Arya. Apa yang terjadi dengan Cindai? Dia bukan orang yang dekat dengan Arya, tapi kali ini aku sangat melihat kedekatan itu.
Bahkan dia terang-terangan mendatangi Arya. Nala, aku harus mengatakan ini kepada ibunda karena Cindai sudah lancang keluar masuk kediaman Arya. Padahal dia bukan dayang di sana. Nala bereaksi dengan keterkejutan yang begitu nyata mendengar pemaparan itu. Yayu, kasihanilah Cindai. Janganlah Yayu mengadu kepada ibunda karena semua itu bukan keinginan Cindai, tapi Batara Arya sendiri yang memintanya untuk datang. Kalawa menyeringai saat Nala termakan pancingannya. Jika tidak begitu, mana mungkin Nala akan jujur dan Kalawa tahu bahwa kedua dayangnya itu saling tolong-menolong dalam kebohongan. Namun memang sedikit membuat terperangah. Sejak kapan Arya meminta dayang lain untuk menemaninya? Setahu Kalawa, Arya lelaki dengan sikap terdingin terhadap wanita, apalagi setelah kematian tragis istrinya Jingga. Pasti ada sesuatu yang terpendam dan Kalawa akan mencoba mengulik itu. Semua orang di istana tahu bahwa Cindai adalah dayang milikku. Lalu kenapa Arya yang meminta Cindai untuk melayaninya? Aku minta Cindai berehat untuk memulihkan diri, bukan untuk beralih melayani Arya. Apa tidak ada yang lain? Nala mendadak pening mendapat ragam cecaran dari Kalawa. Ada gelisah yang sedang coba Nala tutupi melalui senyum canggung itu. Kenapa kau diam saja, Nala? Kau sedang mencari alasan. Nala terkesiap buru-buru menyaut. Sejujurnya aku tidak tahu persis tentang itu, Yayu. Yang aku tahu pertemuan itu terjadi karena Cindai hendak memberikan gelang milik Batara Arya yang ditemukannya di dekat gerbang utama. Kalawa kembali menyeringai saat Nala tidak lihai berdali. Begitukah? Bagaimana Cindai bisa tahu jika gelang itu milik Arya? Nala tidak berkutik. Diam seribu bahasa dengan kepala tertunduk. Ujung-ujungnya Nala pun mengalah. Aku memang tidak tahu kenapa Cindai selalu datang ke tempat Batara Arya. Mungkin karena Cindai merasa kasihan melihat Batara Arya yang kehilangan satu tangannya. Kalawa tampak terkejut mendengar pengakuan itu. Kehilangan anggota tubuh bukan hal biasa lagi. Kemalangan apa yang menimpa Arya sampai harus kehilangan anggota tubuhnya saat berburu? Begitulah yang Kalawa pikirkan. Yang ia tahu kecelakaan itu terjadi saat berburu. Aku pun tidak tahu, Yayu. Nala tertunduk semakin dalam, merasa gemetar saat kebohongannya sedikit lagi terbongkar. Setelah itu Nala permisi kepada Kalawa, takut ditanyai yang macam-macam lagi. Orang macam apa aku ini yang tidak datang memberikan dukungan? Aku akan menjenguk Arya sekarang. Cetusnya sepergian Nala. Nala tidak mengira bila Kalawa kali ini akan mengesampingkan perasaan malunya terhadap Arya. Sendirian Kalawa pergi menuju jalan yang tadi sempat dilaluinya. Mana tahu Arya dan Cindai masih di sekitaran sana. Bagai pucuk dicinta, Ulam pun tiba. Tapi yang Kalawa lihat jauh di sana bukanlah Cindai yang memapa Arya, tetapi Raja Kelayang Tanjung yang berjalan tergesa bersama Sedayu dan Jatah yang mengekor. Itu kan ayah Yayu Danum. Kalawa terhenyak. Yang orang-orang katakan kepadanya bahwa Raka Balu sedang pergi menemani Danum menemui orang tua. Tapi orang tua itu justru berada di kerajaan Kelayang. Mereka berbohong atau memang tidak tahu Kanda sudah pulang. Tapi kenapa Kanda tidak menemuiku walau sesaat? Bukankah banyak janji-janji kepadaku yang belum Kanda laksanakan? Tidak dipungkiri Kalawa kecewa, juga merasa dipermainkan oleh Raka Balu. Tanpa pikir panjang, Kalawa bergegas menuju kediaman Raka Balu. Tidak peduli harga dirinya akan runtuh karena mendatangi lelaki yang bukan lagi suaminya. Langkah Kalawa terburu membuatnya tiba dengan cepat. Dua hulu balang yang menjaga gerbang sontak menghadang. Yakinlah Kalawa bila Raka Balu menolak menemuinya. Jangan menghalangiku karena aku datang atas perintah ayahanda. Dua hulu balang itu saling pandang, lantas mempersilahkan Kalawa masuk. Baru berapa langkah memasuki halaman, Jatah pun datang langsung mendapat laporan akan kehadiran Kalawa. Kalian mengatakan apa? Gusti Raja tidak pernah memerintahkan itu karena aku baru saja bersama Gusti Raja. Jatah kontan berlari menyusul sebelum Kalawa memasuki kamar Raka Balu. Namun ia terlambat. Tampak Kalawa sudah berada di depan pintu. Tunggu Yayu. Jatah berseru sekerasnya berupaya menghentikan aksi Kalawa. Dihampirinya Kalawa yang berdiri menanti. Ada apa Jatah? Apa yang Yayu lakukan? Kalawa mendengus. Ia tidak suka saat Jatah balik bertanya sebelum menjawab pertanyaan. Memangnya apa lagi?
Aku hendak menemui Empu. Jata berpindah tempat bagi kilat, pasang badan di depan pintu. Maaf Yayu, bukankah Yayu tahu Empu sedang pergi menemani Yayu Danum? Ke rumah orang tua Yayu Danum? Bukankah ayahnya ternyata ada di sini? Jangan khawatir, aku hanya ingin tahu apa kesalahanku sehingga Empu tidak ingin menemuiku lagi. Selanya dengan cepat membuat Jata tersentak. Kalawa tidak peduli dengan cegatan Jata, ia mendesak untuk segera menyingkir. Tapi Yayu, Jata terlalu membuang waktu. Akhirnya, dengan mengerahkan seluruh tenaga, Kalawa menarik Jata ke samping. Begitu masuk, seluruh pandangan Kalawa tertuju pada sosok yang terbaring tidak sadarkan diri di peraduan. Kalawa terenyuh. Kanda? Kalawa terpaku. Terasa bukan seperti di alam nyata. Sedang Jata hanya tertegun pasrah memandangi Kalawa yang bergeming. Yayu, tegurnya pelan. Dengan tungkai kaki yang lemas, Kalawa perlahan mendekati peraduan untuk memastikan benarkah yang terbaring di sana adalah lelaki yang beberapa hari ini membuatnya rindu. Kanda? Indra penglihatannya tidak salah, sosok yang terbaring itu memang Raka Balu. Walau ada yang berbeda dan mengherankan. Kanda, apa Kanda sedang tidur? Digoyangnya pelan, bau lebar itu berusaha untuk membangunkan, tetapi tidak ada respon apapun. Apa yang terjadi dengannya? Kalawa bertanya kepada Jata yang berdiri mensajarinya. Tiada lagi alasan untuk mengelak. Jata pun memberitahukan segala tanpa dibumbui dusta lagi. Sepanjang Jata menjelaskan, sepanjang itu pula hati Kalawa meredam pilu bersamaan dengan air mata yang melesak bergantian, tidak mampu menggalangnya. Tapi, kenapa kalian membohongiku? Kami tidak berniat membohongi Yayu. Ibunda hanya cemas akan keadaan Yayu untuk sementara ini. Dalam pembelaan itu, Jata menunduk kian dalam, tidak menampik rasa bersalahnya. Kalawa sempat memupuk harapan atas kebersamaannya dengan Raka Balu, tapi puncak harapan itu sangat menyedihkan. Nyeri bukan main, ditambah lagi hal sebesar ini sengaja disembunyikan darinya. Walaupun asasnya baik, tapi Kalawa tetap saja kecewa. Aku percaya Yayu akan berbesar hati menerima ini. Ayahanda pun sedang mengupayakan pengobatan untuk Empu. Kata-kata Jata tidak akan mampu membuat Kalawa tenang. Ia hanya tenang saat Raka Balu membuka mata, memberikan senyum terbaiknya setelah sekian lama rindu. Tidak lama Jata pamit undur diri membiarkan Kalawa berdua saja dengan Raka Balu. Mungkin saja ada yang hendak disampaikannya dari hati ke hati. Jata kembali ke terungku, barangkali Raja Kelayang Tanjung dan Sendayu masih ada di sana. Rupanya mereka belum beranjak untuk menamati akhir drama yang diciptakan Danum. Terlihat janda dari Raka Balu itu amat mengenaskan. Dalam beberapa hari bobot tubuhnya turun drastis, wajahnya sembab dengan mata menghitam, serta tulang pipi yang semakin mencuat. Kembalilah ke tempatmu diam-diam, karena aku masih punya nurani untuk menghukummu di sini. Biar karma saja yang membuatmu sadar, Danum. Bukan menerima dan berterima kasih, tahu-tahu Danum tertawa sumbang mencemooh pengampunan Raja Kelayang Tanjung. Sedang ayahnya terkejut bukan main atas reaksi itu. Danum, hentikan tawamu. Sendayu memberikan teguran keras, malah dibalas dengkusan jengkel dari anaknya. Baiklah, jika ayahanda mengusirku, tapi perlu ayahanda ingat, aku tetap istri Raka Balu sampai aku mendengar sendiri dari mulut Raka Balu yang memang telah melepaskanku. Jadi, ambil kembali 20 kantong ke sebagai pelepasanku dari istri Raka Balu. Tolak Danum mentah-mentah. Bergemuruh dada Raja Kelayang Tanjung disauti Danum selancang itu. Ingin sekali langsung menjatuhkan hukuman mati kepada Danum saat itu juga. Kendati demikian, Raja Kelayang Tanjung masih berusaha untuk menenangkan diri, mengontrol emosi agar tidak meledak-ledak di sana. Jika kau masih merasa menjadi istri Raka Balu, silahkan, dan aku menarik kata-kataku kembali. Jangan harap kau bisa keluar dari sini sampai Raka Balu sadar dan hukuman untukmu diputuskan karena kau seorang penjahat berkedok permaisuri. Balas Raja Kelayang Tanjung begitu tajam. Bagaimanapun Danum bersiteguh tidak akan pernah bisa mengalahkan ketegasan mantan ayah mertuanya. Apalagi Ruknila yang sudah tidak sudi bermenantu wanita picik seperti itu. Bahkan Ruknila tidak segan mengecap Danum sebagai duplikat Amala. Di belakang sana Jata hanya diam berusaha menulikan telinga atas perdebatan itu. Seperginya Raja Kelayang Tanjung, Jata pun turut pergi. Apa yang kau lakukan, Danum?
Kenapa kau menambah rumit masalah? Apa kau tidak memikirkan bagaimana posisi ayah nanti? Sedayu tidak luput melontarkan kekesalan lantaran anak semata wayangnya begitu keras kepala. Danu mendelik kembali duduk di dipan yang menjadi pembaringannya sejak beberapa malam yang lalu. Ia seolah tidak peduli dengan kekesalan ayahnya yang selalu mementingkan kedudukan. Sebaiknya ayah kembali saja, urusi Gemintang yang akan melahirkan cucu kesayangan, sindirnya pedas. Ia merasakan kedatangan ayahnya memang tidak berguna. Tidak ada pembelaan berarti, dan yang paling miris, lelaki itu tampak tunduk tidak berkutik berhadapan dengan Raja Kelayang Tanjung. Kau memang keras kepala, Danum. Sedayu angkat kaki dari sana meninggalkan Danum yang selalu bertingkah semaunya. Seandainya tadi Danum menurut saja, maka Sendayu sudah memikirkan rencana indah untuk putrinya itu. Entahlah, Sendayu pun jadi kehabisan akal dibuatnya. Sengaja Sendayu memelankan langkah menjaga jarak antara Raja Kelayang Tanjung. Ia takut lelaki itu akan memanggilnya kembali untuk melakukan pembahasan pelik. Sebelumnya memang iya, tetapi setelah mendengar laporan Jata, niat Raja Kelayang Tanjung pun jadi urung. Jata melapor atas Kalawa yang sudah tahu segala apa yang terjadi malam itu. Tiada seraut marah, justru Raja Kelayang Tanjung membenarkan sikap Jata karena sudah berani memberitahu Kalawa. Semakin lama menyembunyikannya, maka akan semakin menyakiti Kalawa. Bukankah begitu, Jata? Jata menanggapinya dengan anggukan sembari tertunduk. Walau tidak dipungkiri, ada sesal yang mengerubunginya. Aku akan menemui Kalawa. Setelah itu keduanya melangkah menuju tempat Raka Balu. Raja Kelayang Tanjung hendak menemui Kalawa, sekedar memberikan nasihat-nasihat untuk menenangkannya. Sayang, ketika sampai di sana tiada siapapun selain Raka Balu yang terbaring dalam kondisi sama. Mungkin Yayu sudah kembali ke Sentong, ujar Jata. Antara kedatangan Raja Kelayang Tanjung dan kepergian Kalawa memang berselisih tipis. Kalawa berbelok ke utara yang mana setapak menuju kediaman Ruknila. Seandainya ia melalui jalan utama, pastilah bersiborok dengan Raja Kelayang Tanjung. Kalawa hendak membahas sesuatu dengan Ruknila, malah menjumpai Cindai yang entah dari mana. Cindai pun terkejut melihat Kalawa berjalan seorang diri. Matanya melirik ke arah bangunan megah, lalu bergantian menatap Kalawa. Yayu dari sana, tunjuknya ke tempat Raka Balu. Ya, aku baru saja menemui Kanda. Kau tidak perlu terkejut dan takut seperti itu, Cindai. Aku tahu kau juga menyembunyikan ini atas perintah ibunda. Maafkan aku, Yayu. Sesalnya tertunduk. Kalawa tersenyum maklum, walau senyum itu susah payah disunggingkannya. Mari ku antar, Yayu. Tawaran Cindai ditolak halus oleh Kalawa. Ia beralasan ingin menemui Ruknila lebih dulu. Tapi Cindai mengatakan bahwa Ruknila baru saja pergi, lantas membuat Kalawa bertanya. Dari mana kau tahu? Hanya pertanyaan sederhana, tahu-tahu pipi Cindai bersemu menyerupai mawar merah yang menjejeri jalan setapak itu. Aku bertanya, kau malah tersenyum-senyum, ada apa denganmu? Cindai pun terkesiap buru-buru merubah reaksinya yang tidak sejalan dengan pertanyaan Kalawa. Tidak, Yayu. Aku tahu karena kebetulan saja berpapasan dengan ibunda tadi. Kalawa diam mengeja seraut pelayannya. Jangan coba berbohong karena Kalawa tahu ada yang sedang Cindai sembunyikan, hanya saja suasana hati Kalawa sedang tidak ingin membahas itu. Pada akhirnya Kalawa pun kembali ke tempatnya bersama Cindai. Ketika masuk, Kalawa langsung duduk di lincak sebelah Nala yang sedang menatap bunga segar di sudut ruangan. Bisa tinggalkan aku sendiri. Nala melirik Cindai, seanggukan kepala sebagai isyarat agar mereka segera pergi. Baiklah Yayu, panggil aku atau Nala dengan segera jika Yayu butuh sesuatu. Imbu Cindai sebelum beranjak. Kini tinggallah Kalawa tercenung sendiri, bukan meratapi kemalangan yang datang tanpa jeda, tetapi Raka Balu. Bagaimana cara menyembuhkannya jika pengobatan di Bentala ini sudah mustahil? Seharian itu lebih banyak Kalawa habiskan dengan merenung. Sadar-sadar matahari sudah merayap turun ke barat. Bergegas Kalawa menyudahi lamunannya, pergi untuk membasuh diri. Tidak lama Cindai datang. Tahu Kalawa sedang mandi, maka Cindai menyiapkan apa yang perlu disiapkan. Seusai mandi, Kalawa tidak terkejut dengan kehadiran Cindai. Sudah terbiasa dengan dayang yang hilir mudik keluar masuk. Akan tetapi pakaian berwarna hijau pupus di atas ranjang membuatnya melirik Cindai beberapa kali. Pakaian siapa itu?
Kalawa bertanya karena tidak merasa pernah memiliki pakaian itu. Nala mengatakan bahwa ini adalah hadiah dari Empu sebelum mendapati Yayu pergi tanpanya malam itu. Kalawa terenyuh. Raka Balu masih sempat memberinya hadiah setelah menyelesaikan ritual Anggi. Matanya melirik hangat di tengah suasana haru. Aku tidak ingin memakainya. Cinda tersentak tidak menyangka. Bagaimana bisa Kalawa menolak memakai pemberian dari orang yang disayanginya. Namun rupanya Kalawa memiliki alasan tersendiri. Pakaian itu akan disimpannya dengan baik sebagai kenang-kenangan terakhir dari Raka Balu. Kenapa harus Yayu simpan? Seandainya Empu baik-baik saja, pasti Empu akan sangat senang melihat Yayu memakai pakaian ini. Kalawa membisu tatkala ucapan Cindai benar adanya. Akhirnya Kalawa pun memutuskan untuk memakai pakaian itu. Ketika memakainya, Kalawa benar-benar serupa Dewi yang memang menjadi jati dirinya. Warna hijau itu membuatnya kian berseri. Ah Yayu, Empu memang tahu-tahu saja apa yang pantas dipakai oleh Yayu. Cetus Cindai menggoda membuat Kalawa tersipu sesaat. Tentu pakaian itu cocok, karena Raka Balu memang sudah jauh-jauh hari minta dibuatkan pakaian yang menyesuaikan bentuk tubuh Kalawa dengan perut yang semakin membesar. Pakaian sudah dikenakan. Kalawa pun duduk di depan cermin dibantu Cindai menyisir rambutnya yang sengaja tergerai tanpa sanggul dan tidak berhias menandakan dirinya tengah berkabung. Cindai, setelah ini ikut aku ke tempat Empu. Cindai mengiyakan saja tanpa banyak tanya. Sejurus kemudian mereka pun pergi. Di sana mereka disambut oleh Jata yang baru kembali dari mencari Suratma bersama Fat. Tidak mudah menemukan begundal itu setelah tahu dirinya menjadi buronan orang-orang kerajaan. Kalawa masuk diikuti Cindai, sedang Jata menunggu di luar kamar. Lagi-lagi mata Kalawa langsung merebak memandangi lelaki kebanggaannya itu. Didekatinya ranjang dan duduk di sana. Cindai, ambilkan air hangat dan kain. Cindai pun menurut dan segera pergi. Tinggallah Kalawa sendirian yang tidak jemu memandangi wajah pucat pasi itu. Dielusnya lembut pucuk kepala Raka Balu. Kanda, setelah tahu keadaan Kanda seperti ini, sepanjang hari Dinda tidak bisa memikirkan apapun. Dinda hanya wanita lemah dan bodoh yang tidak bisa mengupayakan kesembuhan untuk Kanda. Yang Dinda tahu hanyalah rindu. Dinda dan anak kita merindukan Kanda. Begitu lirih terdengar sampai Jata pun pergi tidak kuasa menahan pedih hati yang teriris. Kemudian diraihnya tangan Raka Balu yang dihiasi sulur-sulur ungu kehitaman diletakkan di atas perutnya. Rasakanlah Kanda. Apa Kanda merasakan gerakannya? Ini adalah gerakan dari anak kita yang semakin gencar. Awalnya Kalawa berusaha menahan tangis, tapi air matanya meluap tatkala kenyataan begitu nanar tidak sejalan dengan harapan. Raka Balu tidak merespon sama sekali, membuatnya terisak seorang diri, seolah keyakinan itu telah hilang dalam kepahitan. Kalawa menangis sejadinya hingga air mata jatuh membasahi dahi Raka Balu. Ia mencoba kuat, tapi tidak bisa. Tetes-tetes air mata jatuh berurai, manakala Kalawa sedang bersedih, ia tidak menyadari. Jari telunjuk Raka Balu yang bergerak sesaat. Muyen duduk termangu bertopang dagu di tepian telaga. Entah sudah berapa kali nafasnya terhela panjang. Air telaga yang berubah keruh menandakan sang penguasa sedang tidak baik-baik saja. Dayang, keluarlah, bercengkramalah denganku. Gumamnya penuh harap agar Dayang Sripinai keluar dari tempatnya sekedar berbagi tentang gundah gulana hatinya. Muyen bukan makhluk air. Seandainya bisa, ia akan menemui Dayang Sripinai yang bersemayam di dasar telaga. Namun apalah daya, Muyen hanya bisa duduk menunggu berhari-hari di sana semenjak kejadian penyerangan Kumbara dan Jagapati. Dayang Sripinai tidak menampakkan diri ke permukaan. Muyen lalu mengambil kerikil melemparnya ke telaga. Mana tahu Dayang Sripinai terusik. Tapi yang didapatinya hanya air yang tenang, tidak meriak. Melihat tidak ada reaksi, Muyen pun melakukan itu berulang kali hingga air mulai meriak dan membentuk pusaran. Perlahan muncullah sosok yang ditunggunya. Hati Muyen lega, walaupun disambut seraut getir Dayang Sripinai. Apa yang kau lakukan sejak tadi adalah menggangguku, Muyen. Sedikit sindiran itu membuat Muyen tertunduk meminta maaf. Sejatinya, Dayang Sripinai tahu yang dilakukan Muyen lantaran cemas. Maka dari itu, Dayang Sripinai buru-buru meralat ucapannya, semata-mata menghilangkan rasa bersalah Muyen.
Berceritalah denganku, atau suruhlah aku melakukan sesuatu. Dayang Sripinai masih diam. Gurat-gurat wajahnya terlihat ragu untuk mengutarakan seluruh semak hati yang menyebab. Ia berjalan ke sisi kanan Muyin dan duduk di batu tepian telaga. Ingin sekali aku menjumpai anakku, supaya rasa bergolak ini sedikit berkurang, Muyin. Tapi aku takut kepergianku sekali lagi akan mengundang Dewata Ramangkara datang ke Bentala. Maka utuslah aku untuk menyampaikan segala risau hatimu, Dayang. Muyin menyela dengan cepat. Dayang Sripinai menggeleng. Memerintah Muyin pun sama saja tidak akan menenteramkan hati. Yang Dayang Sripinai ingini adalah bertemu secara langsung, bersitatap setelah sekian lama Kalawa tidak datang ke Telaga Bahandang. Mungkin Dayang bisa mencoba. Sampai tidak terteruskan ucapan Muyin gara-gara sinar terang dari langit yang mendadak menembus cakrawala. Begitu cepat cahaya itu datang, begitu cepat pula lenyap meninggalkan sosok wujud tinggi tegap memakai pakaian serba putih dengan tampang yang amat rupawan. Muyin terkejut luar biasa, terlebih Dayang Sripinai. Selama bertahun-tahun Dayang Sripinai susah payah untuk meredam luka abadi di hati. Tapi sosok itu datang lagi membuka luka yang bahkan sampai sekarang belum mengering. Apa kabarmu, Adikanda? Dayang Sripinai membuang muka tatkala Dewata Ramangkara masih saja menyematkan panggilan sayang itu kepadanya. Keadaan hening. Muyin segera pamit undur diri karena merasa tidak nyaman berada di antara suasana sedih dibalut kecanggungan. Sudah lama, tapi kau masih saja disuguhkan dengan tatapan dinginmu. Adikanda, apa kau masih membenci masa lalu? Apa tiada maaf lagi setelah aku memintanya ribuan kali? Jikapun bisa jujur, Dayang Sripinai sangat membenci masa kelam yang telah menoreh luka yang tidak kunjung sembuh di hati. Tapi ia tidak akan pernah bisa membenci sosok yang kini tengah berdiri di depannya. Benci itu dibalut cinta. Masa lalu itulah yang membuat anakku kembali hidup nelangsa di Bentala ini. Kalimat itu serupa anak panah yang tepat menembus jantung. Dewata Ramangkara tertohok membisu di ujung sesal. Baiklah. Itu masa lalu yang aku sendiri pun tidak bisa merubahnya, dan aku minta maaf jikalau kedatanganku membuat Adikanda lebih membenci. Tapi, apakah Adikanda tahu alasan Kakanda datang kemari? Hati Dayang Sripinai sekonyong-konyong resah. Inilah yang ditakutkannya. Tiada alasan lain selain karena kepergiannya tempo hari. Melanggar sumpah berarti harus berani menanggung akibatnya. Apalagi dahulu sumpah itu dilantangkan di depan Dewata Ramangkara sendiri. Aku bukan orang yang pelupa, maka silakan hukum aku. Kembalilah ke Suralaya. Selahan Dewata Ramangkara yang tidak masuk di akal menyentak Dayang Sripinai dan ditolak dengan tegas oleh Dayang Sripinai karena itu bukanlah sebuah bentuk hukuman, melainkan permintaan. Kenapa aku harus kembali ke sana, Dewata? Aku lebih bahagia menyendiri di sini daripada hidup di sana dengan segala huru-hara dan fitnah di mana-mana. Lagi pula, aku bukan siapa-siapa lagi bagimu. Tentu saja untayan kalimat itu adalah sindiran tajam yang ditunjukkan Dayang Sripinai untuk Dewata Ramangkara. Akan tetapi sindiran itu mampu dilawan oleh Dewata Ramangkara, tidak kalah menohok. Pernahkah aku melepaskanmu? Bukankah kau sendiri yang langsung angkat kaki dari Suralaya tanpa izin dariku? Dayang Sripinai terhenyak, lalu hening kembali menelan suara-suara di sana. Pernyataan baru ini menegaskan bila Dayang Sripinai masih jadi cendik milik penguasa Suralaya itu. Pada akhirnya Dayang Sripinai terjebak situasi. Ia pun sadar dan melunak, tapi bukan berarti akan menurut begitu saja keinginan Dewata Ramangkara yang memintanya kembali. Lupakan semuanya, dan sekarang aku hanya ingin memikirkan bagaimana cara membantu anakku melewati kesulitan. Setelah salah satu penghuni Suralaya datang mengganggunya, aku yakin kau pasti tahu tentang ini, bukan? Dewata Ramangkara maju beberapa langkah, memunggungi Dayang Sripinai yang masih menunggu jawaban atas dugaannya. Aku tahu semuanya. Hatala pun sudah mendapatkan hukuman setimpal atas perbuatannya. Kejahatan itu terbongkar setelah Kumbara dan Jagapati kembali ke Suralaya dalam keadaan tidak bernyawa. Dewata Ramangkara melakukan pengusutan hingga akhirnya Dewata Hatala
ditetapkan sebagai otak dari segala kejahatan yang terjadi di masa silam dan sekarang. Dari kejadian itu pula Dewatara Mangkara tahu bahwa Kalawa adalah Dewi Mayangkersik anaknya. Ia juga tahu siapa Raka Balu dan apa yang terjadi dengannya. "Jika kau sudah tahu, maka kembalikan hidup Arutala. Dengan satu syarat, kau dan anak kita harus kembali ke Suralaya bersamaku di sisiku. Jika tidak, aku tidak akan melakukannya." Dayang Sripinai mendengus marah, wajahnya merah membara. "Lantas apa gunanya kau menyembuhkan Arutala jika Mayangkersik kau pisahkan darinya? Apa tidak cukup kau membuat mereka menderita?" Segenap kemarahan itu meluap. Dayang Sripinai bahkan tidak segan meninggikan suara di depan lelaki yang memang masih suaminya. "Segala kesalahanmu memang tidak akan membuatku pernah benar di matamu. Aku memang terlihat ingin menang sendiri. Tapi ketahuilah, yang tidak kau ketahui selama ini, bahwa aku sudah tersiksa berabad-abad berpisah dengan kalian berdua. Dan ragam bentuk penyesalanku tidak pernah kau lihat karena kau meninggalkanku tanpa kata, tanpa menerima permintaan maafku." Suasana menjadi tegang sekian menit dan perlahan luruh tatkala Dayang Sripinai mencoba untuk lebih menyabarkan diri. "Wahai Dewata, aku sudah bahagia setelah berjumpa dengan Mayangkersik yang terlahir menjadi Kalawa. Tapi kebahagiaanku tiada artinya bila sekarang dia menderita melihat suaminya seolah beraga, tapi tidak bernyawa. Maka sembuhkanlah Arutala dan biarkan mereka hidup bersama." Arutala rela mendapat hukuman pengasingan karena tidak ingin berpisah dengan Mayangkersik. Dan sekarang, apa kau sampai hati memisahkan mereka kembali? "Aku bersedia ke Suralaya, asal Arutala dan Dewi Mayangkersik tetap bersama." "Adikanda, sesungguhnya kau tidak mengetahui apa yang sudah terjadi denganku selama kepergianmu dan anak kita. Sebagai gantinya, kau akan kembali bersamaku dengan membawa adiratna jiwa yang ada dalam diri anak kita. Bersumpahlah kepadaku bahwa kau tidak akan ingkar, maka akan aku sembuhkan Arutala." Mata lentik itu sedang nanar memandang Dewatara Mangkara yang baru saja meranjang Linda meminta sumpah. Bukan tuntunan sumpah yang membuat Dayang Sripinai tercenung. "Dari mana kau tahu tentang adiratna jiwa dalam diri Mayangkersik?" Bibirnya bergetar seiring dengan suaranya yang turut bergetar, menahan gelegak tangis yang parak meledak. "Sudah aku katakan, aku tidak akan tahu apa yang sudah aku ketahui, Adikanda. Adiratna jiwa yang kau letakkan dalam tubuh anak kita sangatlah membahayakan, karena dia bukan orang yang pandai mengendalikan energi sebesar itu. Apa yang berlebihan akan berdampak buruk, dan aku telah mengambil separuh adiratna jiwa yang bisa aku ambil dalam dirinya, dan sisanya tetap bersemayam sebagai penjagaan. Besok purnama dan tunggulah aku." Tiada penguraian kata yang lebih rinci. Setelah itu Dewatara Mangkara lenyap tanpa permisi seperti ia datang tanpa diminta. Sedang Dayang Sripinai masih terpaku. Matanya tidak membeliak, walau cahaya putih tadi terlampau terang. Muyin segera menghampiri setelah tahu Dewatara Mangkara kembali ke asalnya. "Dayang," gugah Muyin. Dialog sejenak tadi sangat membuat Dayang Sripinai syok. "Apa yang terjadi?" tanya Muyin hati-hati. Dayang Sripinai tidak mengeluarkan ekspresi apapun. Pandangannya kosong menatap nanar telaga yang mulai dipenuhi kabut. "Aku akan kembali tinggal di Suralaya," jawabnya datar. Muyin terperangah. Tentu saja karena Dayang Sripinai telah bersumpah tidak akan lagi menginjakan kakinya di sana. "Kenapa begitu? Bukankah Dayang sudah..." "Aku tidak punya pilihan lain, Muyin. Dewatara Mangkara bersedia menyembuhkan Raka Balu asal aku kembali bersamanya, membawa serta adiratna jiwa yang ada di dalam diri Kalawa." Tidak akan ada negosiasi apapun lagi. Syarat Dewatara Mangkara seolah telah menjadi harga mati, sehingga Dayang Sripinai harus rela menebalkan muka kembali ke Suralaya demi kesembuhan Raka Balu dan kebahagiaan Kalawa. Muyin lingkap kata. Berada dalam dilema seperti ini memang sulit dijelaskan. Apapun itu, Muyin tetap menyemangati Dayang Sripinai untuk mengikuti permintaan Dewatara Mangkara yang bernada mutlak. Walaupun dirinya juga sedih akan ditinggal oleh Dayang Sripinai. Dalam diam ada kegamangan yang mulai melanda Dayang Sripinai. Entahlah
ada sekelumit penuturan Dewata Ramangkara yang kurang berkenan di hatinya. Muyin, aku ingin sendiri. Jangan panggil aku sebelum Dewata Ramangkara datang kembali besok malam. Pesan telah disampaikan kepada Muyin. Dayang Sripinai pun balik ke dasar telaga membawa perasaannya yang kian kalut. Sementara di lain waktu dan tempat sedang berlangsung ketegangan antara suami istri. Ruknila kesal lantaran suaminya segampang itu hendak melepaskan Danum dari jerat masalah. Sedangkan apa yang diperbuatnya termasuk kejahatan besar. Ia duduk gusar menjauhi Raja Kelayang Tanjung. Wajahnya kini sungguh tidak sedap dipandang. Bagaimanapun, aku tidak akan membiarkan wanita ular itu melenggang bebas tanpa hukuman yang berarti, suamiku. Tegasnya tidak ingin sekali-kali dibantah. Raja Kelayang Tanjung terpaksa melunak demi meredam suasana hati istrinya yang kian memanas. Ia duduk mensejajari istrinya, memberikan usapan di pundak yang tampak turun naik. Maafkan aku, tapi kini Danum akan tetap di sana sampai Raka Balu sadar dan hukuman untuknya ditetapkan. Sesungguhnya, karma akan menghukumnya dengan setimpal, tutur Raja Kelayang Tanjung. Gara-gara kalimat bijak itu, Raja Kelayang Tanjung dihardik habis-habisan oleh Ruknila. Tapi kapan? Apakah kita tahu kapan Raka Balu akan sadar? Bahkan sebelumnya tidak ada yang tahu Raka Balu terkena racun apa. Raja Kelayang Tanjung menghela penuh sesal. Benar, mungkin saja keputusannya untuk Danum tempo hari akan berdampak buruk di kemudian. Ia akan dicap sebagai raja yang pilih kasih terhadap kejahatan karena tidak menghukum Danum yang notabene adalah mantan menantu kesayangannya, juga anak Mahapati dari kerajaan seberang sana. Raja Kelayang Tanjung tiba-tiba membisu dengan wajah lara dan letih. Melihat itu, Ruknila menyadari kesalahan dirinya yang meninggikan suara di depan lelaki yang menjadi junjungannya. Maafkan aku, wahai suamiku. Aku tidak bermaksud menyalahkanmu sehingga menambah beban batin. Aku tidak... Sudahlah. Bertambahnya beban batinku bukanlah karena ucapanmu, melainkan banyak hal yang tidak bisa aku tangani dengan benar. Aku adalah ayah dan pemimpin yang tidak becus. Sudah kau menemui Kalawa untuk memberikan penjelasan kepadanya tentang masalah Raka Balu yang kau tutupi. Tiba-tiba saja topik pembicaraan mereka melenceng. Ruknila tidak menyaut seolah malas membahas itu. Kalawa sudah tahu tentang Raka Balu. Bahkan siang tadi ia sudah menemui Raka Balu, sambung Raja Kelayang Tanjung. Ruknila menoleh cepat, matanya mencelang. Pantas saja dayangnya mengatakan bila Kalawa berusaha menemuinya beberapa kali dari kemarin siang hingga malam ini. Kau harus menjelaskan agar Kalawa tidak berpikiran buruk tentangmu, istriku. Tambah Raja Kelayang Tanjung memberi saran. Saran itu diterima. Ruknila memang harus meluruskan kesalahpahaman yang mungkin sedang melanda Kalawa. Jika begitu, ia pun permisi kepada suaminya buru-buru menemui Kalawa. Padahal Ruknila tidak perlu repot-repot, bisa saja mengutus Dayang untuk menyuruh Kalawa datang. Tapi ia rendah hati pun dengan Raja Kelayang Tanjung yang membersamai istrinya. Sampai di sana, Nala terkejut atas kedatangan Raja Kelayang Tanjung dan Ruknila. Keadaan kamar itu sepi sekali, tiada sesiapapun selain Nala. Rupa-rupanya Kalawa sedang berada di kediaman Raka Balu. Keduanya putar balik menuju tempat tersebut. Sejak tahu keadaan Raka Balu, hampir setiap saat Kalawa berada di sana, menemani sekaligus merawat. Seperti sekarang ini, dengan telaten dan hati-hati, Kalawa menyeka sebagian tubuh Raka Balu dengan handuk dan air hangat. Derap-derap langkah yang mendekat menghentikan aktivitasnya, lalu melirik Cindai penuh tanya. Tidak lama dua orang telah berdiri di ujung pintu yang sengaja dibiarkan terbuka. Ayahanda, ibunda. Kalawa acap bangun menghampiri keduanya sembari memberi hormat diikuti Cindai. Ternyata kau sudah di sini rupanya. Ibunda mencarimu, Kalawa, ujar Ruknila. Ada apa ibunda mencariku? Seharusnya panggil saja dan aku akan datang. Ruknila tidak serta-merta menyaut. Ia membawa Kalawa duduk di sisi ranjang yang Raka Balu baringi. Pertemuan ini tampak intim, sehingga Cindai bergegas undur diri menutup pintu rapat-rapat. Ibunda ingin meminta maaf karena menyembunyikan keadaan Raka Balu kepadamu. Ibunda hanya takut kau cemas berlebihan dan berdampak pada kehamilanmu. Itu saja, jelas Ruknila tanpa bertele-tele. Kalawa tersenyum maklum. Ia menyelah
mana mungkin akan marah kepada Ruknila walaupun sempat kecewa. "Aku mengerti Bunda," balasnya lugas. Lalu mereka bercengkrama ringan sekedar mengalihkan kesedihan sebab keadaan Raka Balu. "Kau tidak perlu setiap hari melakukan ini, Kalawa. Kau jangan terlalu lelah, biar Dayang yang mengurus Raka Balu." Kalawa kembali tersenyum maklum. Ia pun membantah dengan halus ucapan Ruknila karena merasa merawat Raka Balu adalah sebagian dari tugasnya meski bukan lagi memiliki hubungan yang khusus. "Hanya melakukan ini tidak akan lelah untukku, Ibunda. Tapi kau harus istirahat. Kembalilah, biar Ibunda yang melakukannya." Ruknila meraih handuk basah dan mengambil alih kegiatan Kalawa. Ia tidak sampai hati melihat wajah muram Kalawa yang dibalut lelah. Raja Kelayang Tanjung pun menimpali. Pada akhirnya Kalawa menurut dengan kembali ke tempatnya. Entah memang sudah takdir atau memang sudah diperhitungkan, bertepatan Kalawa pergi, sekilatan cahaya terang menembus atap kamar Raka Balu, membuat Raja Kelayang Tanjung berjingkat, pasang badan melindungi istri serta anaknya. Ketika cahaya putih menyilaukan itu tidak berbendang lagi, menyisakan dua sosok anggun dan rupawan. Raja Kelayang Tanjung dan Ruknila tertegun sesaat gara-gara terpesona. "Salam untuk Raja Agung dan Bijaksana." Suara halus itu memecah keheningan. Raja Kelayang Tanjung pun terkesiap dan menyadari siapa yang baru saja menyapanya. Tanda bulan sabit di dahi itu membuatnya tidak ragu untuk memastikan bahwa yang datang adalah penghuni Suralaya, karena hanya penduduk Suralaya yang mempunyai tanda khas di dahi. "Aku memberi salam kembali. Sesungguhnya aku tidak tahu apa yang membuat ahli Suralaya datang, tapi aku merasa beruntung sekali didatangi kalian," balas Raja Kelayang Tanjung dengan amat sopan. Malam ini purnama pertama dan sesuai janji Dewatara Mangkara kemarin bahwa dirinya akan datang untuk menyembuhkan Raka Balu. Ia pun mengutarakan maksud kedatangannya dengan rinci. "Aku datang karena telah berjanji dengan istriku ini untuk menyembuhkan anak kalian. Mungkin kalian bingung kenapa kami tiba-tiba datang. Itu karena mereka sebelumnya adalah penduduk Suralaya. Raka Balu adalah penjelmaan dari Mahapatiku yang bernama Arutala yang telah kami nikahkan dengan Dewi Mayang Kersik. Anakku yang menjelma menjadi Kalawa dan aku adalah Dewatara Mangkara." Alangkah terkejutnya Raja Kelayang Tanjung dan Ruknila atas rahasia besar yang baru saja terungkap. Mereka tidak menyangka jikalau anak yang tumbuh dalam asuhannya selama ini adalah jelmaan sosok agung dari negeri Kahyangan. "Benarkah?" Raja Kelayang Tanjung pun sampai terbata, apalagi Ruknila yang tidak bisa lagi berkata-kata. "Penawar racun itu tentu tidak akan ditemukan di Bentala ini, dan aku datang untuk menyembuhkannya. Tapi dengan satu syarat, bahwa kesembuhan itu akan aku tukar dengan adiratna jiwa yang ada dalam diri anakku." Dayang Sripinai menyela. "Bukankah kau sudah mengambil sebagian adiratna jiwa yang bisa kau ambil dan sisanya sebagai penjagaan? Lantas kau ingin mengambil yang tersisa, Dewata?" Akhirnya tercetus juga pertanyaan yang mengganggu pikirannya sejak kemarin. Dewatara Mangkara tersenyum. Raja Kelayang Tanjung dan Ruknila diam saja mendengar dialog yang tidak mereka mengerti sama sekali. "Apa yang tersisa memang tidak akan bisa aku ambil. Perlu kau tahu, adiratna jiwa yang sebenarnya bukanlah sesuatu yang sengaja kau tanam dalam diri anak kita, melainkan apa yang sedang dikandungnya. Itulah permata jiwa yang sesungguhnya," ungkap Dewatara Mangkara. Terjawablah segala yang mengganjal di hati. Dayang Sripinai tidak menyangka sama sekali permata jiwa yang dimaksud Dewatara Mangkara adalah janin yang sedang dikandung Kalawa. Ia pun membantah dengan keras. "Tidak, Dewata, kita tidak bisa melakukan itu. Sama saja berlaku kejam karena memisahkan anak dari ibunya. Ini sudah berjanjian dan telah tersurat dalam takdir. Aku tahu anak kita mengandung janin kembar. Aku akan membawa cucu lelakiku ke Suralaya dan akan aku sembuhkan Arutala. Bagaimana, Raja yang Agung? Apakah kalian menerima usulan ini? Aku pun tidak memaksa jika kalian keberatan." Yang ditanyai diam saling pandang dilema menentukan pilihan. Keberatan atau tidak tetap akan berakhir sama dan semua keputusan Ruknila serahkan kepada suaminya, terlepas apapun itu. Beban batin bertambah, tapi mau tidak mau Raja Kelayang Tanjung harus memberikan keputusan yang paling bijak. Walaupun akhirnya pasti akan menyakiti salah satu pihak.
Sekian menit menimbang-nimbang, Raja Kelayang Tanjung pun memutuskan. Aku setuju, ambillah bayi lelaki yang akan dilahirkan Kalawa, karena kau juga buyut dari bayi itu. Keputusan sudah mutlak. Ruknila, baik Dayang Sri Pinai, tidak bisa melayangkan protes lagi, hanya bisa menerima dengan lapang dada dan yakin jikalau takdir ini memang sudah ditentukan dan yang terbaik. Maka Dewata Ramangkara dan Dayang Sri Pinai akan datang kelak saat Kalawa melahirkan untuk mengambil apa yang sudah jadi perjanjian. Jadi, benarlah apa yang dikatakan Datuk Sri dulu, bahwasanya anak lelaki Rakabalu akan menjadi penguasa tertinggi dari raja di raja. Ia akan tumbuh di bawah pengawasan Dewata Ramangkara untuk menggantikan tahta menjadi pemimpin Suralaya. Dewata Ramangkala menepati janji untuk menyembuhkan Rakabalu. Ditempelkannya telapak tangan di pucuk kepala Rakabalu sembari menggumam mantra, dan tidak lama sinar putih seakan melahap seluruh sulur-sulur hitam keunguan, membuat wajah serta tubuh Rakabalu menjadi bersih seperti sedia kala. Dia akan sadar saat matahari terbit besok, ujar Dewata Ramangkara. Merasa urusan telah usai, Dewata Ramangkara pun pergi membawa serta Dayang Sri Pinai yang juga telah berjanji akan kembali ke Suralaya. Kini tinggallah Raja Kelayang Tanjung beserta istri yang masih melakukan dialog panjang. Mereka berusaha menyembunyikan rahasia besar ini. Rakabalu dan Kalawa atau siapapun tidak boleh tahu tentang ini, istriku. Biarlah menjadi rahasia kita sampai waktu itu tiba, tegas Raja Kelayang Tanjung, dan Ruknila mengangguk menurut saja. Rencana sudah sematang itu untuk menyembunyikan segalanya, tetapi mereka tidak tahu bahwa Rakabalu mendengar semua pembicaraan yang terjadi sejak tadi. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.